Kemudian nanti sampean kesananya lagi jernih alamnya. Tapi ada makhluk hidup di dalam kejernihan itu ada terlihat. Lah itulah yang dinamakan alam arwah, alam ruh. Nah nanti di sana yang paling terindah itu ruhnya Rasulullah SAW. Ya syukur-syukur kalau Allah ridho kita ya, kita dipertemukan dengan apa ruhnya Rasulullah. Sekarang kita menginjak ke acara apa itu beat, apa itu talqin, begitu. Nah, beat adalah mengangkat diri ya, itu sajalah, digampangkan saja mengangkat diri. Berarti sampai sudah mengangkat diri belum? Ya, berarti kan dengan niat sampean ya, mengangkat diri bahwa sampean ini benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah semampunya sampean lah begitu. Ya, berarti kan ada niat. Ya dah? Tentunya sampean sudah ada niat dari rumah ke sini udah ada niat. Ya. Berarti sudah mengangkat diri. Nah, nanti punten-punten ada talqin, di mana talqin ini adalah tuntunan, gitu, tuntunan. Nah, tuntunan zikir ya, tuntunan zikir. Jadi sampean harap dengarkan baik-baik. Kalau nanti misalnya ada yang kurang apa, paham tak? Bisa di grup ya. Nah, begini, punten ya. Awalu mangtamana akrobat turuki wa abdoliha wa ashaliha minan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi orang yang pertama yang menginginkan jalan yang terbaik, termudah, tercepat ya. Wa abdoliha wa ashaliha dari Rasulullah ini adalah Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah menunggu, karena kalau Rasulullah sudah connect katakanlah dengan Allah, biasanya menunggu siapa yang ditunggu. Al-wahya fanajala Jibril alaihissalam. Nah, menunggu malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun itu membawa la ilaha illallah. Lah maka ditalkinlah Rasulullah 3 kali oleh malaikat Jibril ini. Nah kemudian Rasulullah mengucap lagi 3 kali. Nah sesudah itu diserahkanlah ke Sayyidina Ali, begitu 3 kali juga. Kemudian Sayyidina Ali mengikuti, kemudian kepada sahabat-sahabat lainnya. Jadi kita nanti begitu ya, mengikuti. Nanti saya tiga kali, sampainya 3 kali itu diikutin. Nah nanti la ilaha illallah 3 kali, sampainya 3 kali. Terus lanjut illallah 3 kali, ya sampainya terus 3 kali, sampai kepada Allah 3 kali, sampai kepada 3 kali. Ya. Nanti ikutin saja, bareng-bareng saja ya. Nah itu saya tuntun dulu zikirnya. Yang pertama ada zikir yang namanya zikir lisan. Nah zikir lisan ini sampai ngucapin la ilaha illallah ya. Tapi Nabi isbat ya. Jadi ketika la ilaha illallah nipis. Jadi karena proses masuk ya ke dalam, jadi disamarkan. Jadi suaranya kayak katakanlah 3
tinggi dan rendah. Ada yang baru datang? Dari mana? Oh, dari Gegesik. Ya, lanjut ya. Nah, begitu saudara. Nah, pertama nanti dari sini deh. Dari apa? Pundak ya. Dengan syarat, awas. Tadi karena berkualitas, jangan asal la ilaha illallah diucapan saja. Nanti pikiran sama rasanya sampean itu ada di sini. Jadi pikirannya ke sini sama rasanya. Berarti sampean udah ada di sini deh. Kalau sudah di sini, gerakan. Yang gerakin siapa? Pikiran dan rasa. Kemana? Ke bawah. Ke apa? Pusar ya? Muter ya? Muterin pusar. Ilaha. Sudah nyampe kanan. Karena zikir Satoriya itu lam alif. Kalau yang Qadiriyah ada yang dari sini. Dari apa? Pusar ke sini ya. Kalau Satoriya lam alif. Nah, kita lam dulu, lam alif dulu. Nah, jadi la ilaha. Nah, kalau sudah begitu illallah dihujamkan kemana? Ke dalam hati itu sendiri. Kalau ke hati yang sampean kalau dibelah itu bisa dimasak itu. Gawe dendeng hati ya. Kita masuknya bukan ke hati yang dohir itu, bukan. Ya, jadi begini, di dalam hati itu ada yang namanya nafsu. Jadi tempatnya nafsu itu bersemayam di dalam hati. Sementara dalam pelajaran yang saya terima itu, punten kita simpelkan 4, karena ada yang 7 gitu loh, ya. Ada yang 9, nanti ada rodia mardia ada. Kalau kita lawama, amarah, sufiyah, mutmainah. Nah, jadi ketika kita illallah terus masuk, pikiran dan rasa kita masuk ke sana. Alam hati itu luas, saudara. Makanya berkualitas itu masuk, ya dah. Nanti la ilaha illallah keduanya lebih masuk, ya dah, lebih masuk, begitu. Kita jangan kalah. Jadi ibarat kita sedang menerobos, ya dah, sedang menerobos dimensi hati, alamnya hati. Nah, nanti sampai kemana? Sampai kepada mutmainnah. Nanti illallah terus. Nah, dingin, adem. Nah, berarti kalau sudah begitu, kita sudah bisa menembus apa? Hati yang paling terdalam. Nah, nanti 3 kali, ya, 3 kali. Nah, udah begitu, zikir tawaf. Kalau ini kan ke dalam. Kalau zikir tawaf nanti keluar. Nah, nanti sama dari sini juga berangkatnya, dari apa? Pundak ya, pundak kiri ya. Ininya muter kepalanya. Nah, sembari membaca la ilaha dari sini ke kanan ya, kiri ke kanan. La ilaha. Nah, karena tadi ini prosesnya di luar. Ketika kita la ilaha,
rasa kita itu ke semesta alam. Jadi sedang tawaf ke semesta alam. Nah, kemudian dinyatakan, dihujamkan kembali ke hati. Illallah, terus ikuti ya. Jadi pikiran dan rasa sampean kan berangkat dari apa? Semesta, terus sampai ke hati. Begitu sederek. 3 kali nggak apa-apa. Kang mau 5 kali 7 kali nggak apa-apa. Ya, minimal dulu nggak apa-apa ya. 3 kali nggak apa-apa. Nah sudah. Tadi lam alifnya apa? 3 kali. Tawafnya apa? 3 kali. Nanti sampai gulu jasad. Gulu jasad, zikir gulu jasad. Jadi la ilaha illallahnya itu ke seluruh badan. Ke seluruh badan. Nah, sampean kan ada bulu, kulit ya, darah, sumsum dan sebagainya, mata, empedu. Nah, kalau dalam thariqah Satoriyah yang dikembangkan guru-guru 30 bentuk. Nggak tahu di ilmu kesehatan, di ilmu kedokteran nggak tahu saya ada berapa. Iya, dah begitu. Punten, ini boleh diserentakan, boleh satu-satu. Kalau mau satu-satu, kalau sampai mau menyempurnakan berarti butuh 30 hari. 1 hari 1 bentuk. Nah, kok begitu ya Kang, sampai detailnya? Ya begitulah. Pelajaran orang zaman dulu ya. Nah, punten ya. Ketika sampai diserentakan, berarti sampai di sini. Dari sini karena kulu jasad ya, dari ubun-ubun la ilaha illallah, terus diratakan sampai ujung ya, dari ujung ke ujung begitu saudara. Semua digetarkan agar seluruh keraton yang ada di tubuh sampean bergetar mengucapkan, mengakui ketauhidan. Tiada Tuhan ya yang disembah yang telah menciptakan seluruh bentuk tubuh ini, yang telah menciptakan jasmani kita kecuali Allah. Jika itu seluruhnya. Kalau mau detail satu-satu, contoh kayak mata, telinga, hidung, mulut nggih, atau darah atau apa, mangga. Nah, karena ini sebuah pelajaran jadi saya ungkapkan. Ya. Di dalam satu bentuk tubuh, contoh telinga, contoh mata, berarti ada unsurnya. Karena memang dia bahannya dari unsur ya. Kan begitu, unsur api, tanah, ya, angin, air, ada unsur. Nah, di dalam unsur itu nanti ada yang namanya latifah. Halusnya dari telinga itu sendiri, goibnya dari telinga, goibnya dari mata. Nah, di dalam latifah inilah, ya, kalau toh mata tidak diberikan oleh zat Allah yang maha melihat, kita nggak bakal melihat, saudara. Itu di latifah. Begitu. Nah, di telinga juga begitu. Ya toh. Telinga kita di dalam latifahnya itu diberi zat oleh Allah. Ya toh, oleh zat yang maha mendengar, kita pun mendengar. Nah, udah begitu, di dalam latifah ini ada yang namanya sir, rasa dari pendengaran itu sendiri, rasa dari penglihatan itu sendiri. Nah, disinilah nanti la ilaha illallah kita itu harus menembus kepada sirnya. Jadi begini, diingat, zikir yang berkualitas jangan salah, selalu pikiran dan rasa itu disatukan ke satu titik itu. Ya, misalnya sampean di mata, berarti pikiran dan rasa sampean masuk ke mata. Baru kalau sudah masuk, baru zikir la ilaha illallah, terus nambah masuk
Ingat pelajarannya. Kita itu seakan-akan menembus. Paham? Kalau menembus berarti bergerak terus ke dalam. Ya dah? Terus dan terus ke dalam. Sampai kepada latifah tadi. Ya dah? Kalau sudah masuk ke latifah, sampean jangan heran nanti. Kok ada apa gitu? Susah untuk diterang. Goibnya mata itu sendiri. Susah untuk diterangkan. Nah, nanti juga sampean tahulah kalau sudah masuk. Nah, sampai menembus sir dari mata itu sendiri. Sehingga rasanya mata itu benar-benar menyatakan tidak ada Tuhan yang saya sembah yang telah memberikan saya penglihatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi matanya itu bertauhid. Nah, ketika dibicarakan dari masa kecil, kita dulu kecil diajarin sama orang tua, zikirnya hanya di apa? Di hati ya. Suruh zikir di apa? Di hati. Tapi sekarang ketika kita belajar tarekat, ternyata mata juga bisa zikir. Paham maksud saya? Hidung juga bisa zikir, telinga bisa zikir. Nah, maka dari itu ketika sampean sudah punten ya, menebus seluruh kulu jasad sampean dengan la ilaha illallah, maka zaman dulu itu banyak orang soleh meninggal dikubur masih utuh apa jasadnya ya masih utuh. Kalau dipertanyakan mungkin saja karena sabab ini, ya dah? Karena pelajaran ini sama orang dulu dipelajari di dalam. Paham ya, Pulau ya? Jelas ya? Mungkin saja, tidak menutup kemungkinan begitu. Masih utuh. Nah, berapa kali? Nggak ada bahasa berapa kali. Kalau kita mau contoh ke kantor misalnya, pengen mata la ilaha illallah, nggak apa-apa. Ini bukan dengan zikir apa? Lisan sudah. Kalau zikir lisan tadi di apa? Zikir lam alif sama tawab. Nah, jadi ini saja biasa saja sir saja la ilaha illallah la ilaha. Nah, begitu. Misalnya sampai satu persatu. Nah, udah begitu. Itu zikir lisan ya. Diingat lam alif tawaf kulu jasad. Kalau toh semuanya tadi tuh dari ubun terus. Nah, begitu. Nah, karena sekarang sampean diberangkatkan dari santri pemula ya, santri mub tadi, jadi sampean kalau malam zikir khusus berarti nanti semuanya diproses. Nah, nanti ketika dalam keadaan umum maksudnya kerja ya atau bermasyarakat lah, sampai nanti pakainya la ilaha illallah. Karena zikirnya santri mubtadi itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di ini aja di seluruh tubuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, begitu. Terus. Nah, nanti kalau sudah mutawasid nanti ganti illallah. Nah, kecuali zikir khusus harus semuanya gitu lah. Nah, begitu. Kemudian saya terangkan tentang zikir qalbu ya, yang kedua teh. Nah, itu bacanya illallah. Tadi masuk ke dalam hati. Illallah, masuk. Nah, karena namanya proses, ya proses. Saya terangkan, bila mana ini terjadi kesampean, tolong jangan kaget. Jangan bilang yang bukan-bukan. Ya, ini proses pembersihan hati. Jadi ketika sampean satu kali illallah, yang penting tepat.
pikiran rasanya masuk. Kedua kali, ketiga kali timbul kayak nek-nek gitu deh. Kayak mau muntah ya. Jangan dibilang kemasukan apa? Angin. Malah ada yang santri saya muntah. Nah, kemarin ada yang beat di sini saya tuntun mau muntah. Ada. Nah, kalau misalnya muntah udah muntahin aja nggak apa-apa. Tapi aneh muntahnya bukan muntah kayak biasanya. Nah, apa itu? Itu kotoran dari nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nah, jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah biasa nanti nggak hadir itunya. Mungkin sudah bersih lah katakanlah ya. Nah, kemudian dalam berapa kali lagi anget. Nah, inilah kotoran dari ego kita, nafsu amar kita sedang keluar. Alhamdulillah. Kalau sudah anget begini terjadi zauq biasanya. Rasa hati kita semakin rindu kepada Allah itu ada. Makin menguat ya. Anget. Nah, kemudian dalam berapa kalinya lagi sampean kayak susah khusyuk. Sampai diterbangkan ke masa-masa silam ketika sampean melakukan suatu kesalahan besar. Ya, jangan bimbang sampeannya. Ini wajar sebuah proses pembersihan. Ya, maka timbullah di dalam hati itu rasa penyesalan dengan apa yang rekaman yang sedang dibuka itu deh. Alhamdulillah. Nah, udah begitu nanti di beberapa kalinya sampai illallah, jadi dingin ya, illallah dingin, nambah dingin. Nah, kalau toh sampai pada saatnya dingin, keluarlah seperti air, enggak ada wujudnya tapi terasa sejuk. Berarti sampean sudah berganti hati, ya dah. Yang dulunya hatinya liar, ya dah. Sekarang berganti menjadi qalbun salim, ya dah. Sudah luar biasa. Sudah sering tersiksa sama hatinya sendiri, kapok beli. Kapok si belia yang hatinya sendiri, sakit sendiri, diobatin sendiri. Cuman kadang-kadang ngobatinya ke jalur yang asal-asalan dah. Iya, dah begitu. Itu illallah ya. Awas, masuk ke alam hati. Jadi pikiran sama rasanya terus menembus ke dalam. Nah begitu. Kemudian ketika sampai dipertanyakan atau karena sampai melihat ada keterangan kan harus di bawah susu Kang, gitu ya? Ada ya? Ya di tengah atau di mana? Nah kita begini saja, semuanya benar gitu aja, ya. Jangan menilai, jangan menyalahkan, semuanya jalan Allah semua. Ya, yang penting awas pikiran dan rasa kita itu benar-benar masuk ke alam hatinya. Itu yang dirasa ya. Alam hati. Nanti kalau sampean masuk ke alam hati sampean kasab itu sendiri, artinya kasab di dalam hati itu sendiri. Sampean meninggal melihat bahwa di sana itu sampean dominasi warna merah, berarti jelas egonya masih menguasai, mendominasi. Nah, jadi seperti itu nanti gambarannya.
Dah nanti sesudah ilallah, tidak ada jumlah berapa kali, yang penting terus berusaha masuk ke dalam ya, berusaha masuk ke dalam. Kemudian kita ke zikir ruh. Ya, nanti ada zikir ruh. Nah zikir ruh ini ngucap Allah, masuk ke jantung. Karena dalam thariqah kita, guru-guru kita, ruh bersemayam di jantung ya. Jadi pikiran sama rasanya ke jantung. Kemana? Awas lu, hati di tengah ada ya, karena tempat sih. Jantung juga di tengah, biar jangan salah pikiran sama rasanya sampai ke detak jantung deh. Pikiran sama apa? Rasanya ke detak jantung. Nah kalau sudah masuk ke detak jantung, pikiran sama rasanya, baru Allah. Allah. Nggak apa-apa ikut detak apa? Jantung. Allah. Allah. Nanti lebur sampai kepada zikirnya, sampai lebur ke ruh itu sendiri. Karena ruh ini zikir. Sederek. Nah, nanti ada pengalaman apa ke sana, nikmati saja. Karena segala sesuatu yang berkualitas pasti terjadi ikhwal. Hal-hal pengalaman. Ya. Wajarlah kita itu nanti banyak ditanya, banyak bertanya, apa ini gitu. Apa ini? Wajar ya. Namanya juga pemula di dunia rohani. Yang penting kalau nggak ngerti banget silahkan ditanyakan. Begitu ya, serek ya. Nah, begitu. Nanti sesudah illallah tadi Allah ke jantung. Nah, nanti zikir keempatnya adalah zikir sir. Nah, itu ucapannya, zikirnya adalah hu. Nah, tadi kan semuanya ke dalam ya, ke jagat cilik lah. Nah, kita hu-nya keluar sekarang ke semesta ya. Nah, tadi yang diterbangkan ada jisim latif, ada roh, ada sir. Nah, berarti ini kita teh. Yang diterbangkan itu apa? Sir. Nah, nanti rasa kita ketika keluar terus memenuhi mengembang terus tanpa batas ya, terus. Nah, nanti kita mencari siapa? Sirnya kita, rasanya kita. Rasanya mencari rasa, di mana di dalam rasa kita itu tiada yang dirasakan, ya, kecuali rasa kita bersama Allah. Makin terus. Nah, ini sudah mulai perjalanan takarrub begitu saudara. Tadi kan pendekatan. Yang namanya pendekatan ada yang diberangkatkan. Kalau yang ada diberangkatkan diterbangkan. Nah, makanya di sinilah ada inna lillahi ibadan abdanuhum fil ardi wa qulubuhum tahtal ars. Harap diingat itu. Ada hamba-hamba Allah yang dohirnya di bumi, tapi rohaninya diterbangkan sampai apa? Di bawah ars. Nah, makanya di sini alhamdulillah mungkin ada orang yang masih zikir selesai doa udah kan begitu. Ya tak? Nah, kita sekarang harus meningkat lah. Jangan gitu-gitu terus nggih. Sudah tua kita. Sudah tua, jadi ya ayo mari dengan kita bersama ya tak? Satu rumpun ya. Satu irama, satu perahu, kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Insya Allah saya siap. Ya, saya siap terus bersama sampean, dan sampeannya juga harus merasa terus bersama saya. Begitu dalam thariqah. Jadi satu tali ya gitu. Saya juga dulu begitu sama guru.
Nah, sudah, nanti rasanya diterbangkan dan terus kita membumbung tinggi bersemesta. Tapi nanti punten, ada saat-saat keadaan di mana kita di sini masih terasa, di sana kita terasa juga. Berarti kita dua alam, sadar dan bawah sadar. Terus dan terus, jangan berhenti dan harus berkualitas. Ya toh, kadang-kala kita sudah membumbung tinggi, turun lagi rasanya. Paham nggak maksud saya? Ini bikin lama nih. Kayak ke dalam saja kita kan terus menembus. Kalau keluar berarti terus memenuhi, terus keluar. Ya. Nah, nanti terjadilah di mana kita itu ganti ke nirsadar. Suatu keadaan di mana ininya sudah nggak terasa, saudara. Telinga kita sudah nggak mendengar. Inilah kita dominasi ke sana nanti. Nah, barulah terjadi yang namanya mukasafah. Kita sudah berpindah sistemnya dari dohir ke batin, dari kasar ke goibiyah. Dan kita bukan ingin ketemu sama Gondoruo, sama apa lagi yang lagi viral-viral, sama apa setan-setan begitu ya. Bukan itu, kita itu kesana itu, ya. Iya, bukan itu. Kita mendekat pulang ke negeri kurbah, negeri asal kita. Nah, untuk korup sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, untuk itu jenengan ketika sudah nggak sadar ini, dah, alhamdulillah, nikmati saja, ya. Karena nanti ada proses-proses yang belum pernah sampean ketahui. Pertama, yang namanya mukasafah itu adalah melihat goibnya bumi. Dan kita juga punten, bisa saja melihat kitanya loh. Kita lagi apa? Duduk karena jasmani kita memang lagi di bumi. Ya, bukan di Mars deh. Yang diterbangkan kan rasa ya sir kita. Nah, kita lihatlah keadaan bumi ini. Nah, namanya hati sedang terbuka tirainya teh. Nah, kemudian kita terus perjalanan lagi, ya, makin dekat. Kita lihat nanti di sana makhluk-makhluk Allah yang serba gaib, dan semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang indah-indah. Jadi kalau sudah bertarekat jangan berpikir makhluk gaib itu menyeramkan, jangan. Gitu. Mereka semua sama, disuruh ibadah. Enak nggak kalau begini? Enak, kita positif dah. Kita sudah mulai dibina mental rohaninya. Ya dah. Ya, kadang-kala sekarang anak SMP, SMA, ketika dia senang horor ya, lihat-lihat itu cerita-cerita itu ya, kadang-kala di sininya sudah mulai kacau kan, gitu. Ngerasanya mereka ada hadir, gitu, dan selalu menghantui di dalam pikiran anak-anak apa? Kecil ya, anak-anak menginjak umur dewasa. Kita yang sudah dewasa silahkan kita rubah mindset itu, ya teh. Seluruh makhluk gaib yang Allah ciptakan semuanya indah-indah. Paham maksud saya ya? Nah, karena jalur ilahiyah itu sudah nggak boleh ada apa hal-hal yang bikin kita menilai ya atas keburukan yang diciptakan. Udah nggak boleh. Apalagi sekarang perjalanan sentral, jangan. Nah, nanti di sana orang itu akan melihat Allah yang serba gaib.
mereka terlihat tapi berwujud seperti apa? Cahaya, dan memang berwujud. Jadi susah diteranginnya deh. Ya gaib lah, begitulah. Tapi berwujud tapi seperti cahaya begitu. Dan mereka ada warnanya, dan mereka bisa berbicara. Bukan bahasa seperti kita nih sekarang. Kita kan bersuara ya. Kalau di sana suaranya suara rohani. Nanti juga paham kalau sampean diridhoi ke sana. Nah, dikaruniai ke sana. Nah, tidak ada sesuatu yang di sana kecuali puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan guru-guru jangan berlama-lama di situ. Ya. Jangan berlama-lama di situ. Ya, sebagai ini sajalah tafakur ya. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Jangan berlama-lama. Masih banyak perjalanan yang harus kita tempuh. Dan nanti ke atasnya lagi nanti sampean dari wujud-wujud yang kelihatan itu, jadi yang terlihatnya hanya cahaya saja. Kasarnya sudah makin menghalus. Jadi ada warna-warna, tapi itu warna-warna dari makhluk itu. Nah, dari setiap warna dia ada jikiran, ada yang sebut ya macam-macam, ada yang subhanallah, ada yang la ilaha illallah, ada yang alhamdulillah atau apalah. Jadi berwarna dan bersuara. Kalau tadi teh berwujud, berwarna, bersuara. Nah, kemudian nanti sampean kesananya lagi jernih alamnya, tapi ada makhluk hidup di dalam kejernihan itu, ada terlihat. Lah itulah yang dinamakan alam arwah, alam ruh. Nah, nanti di sana yang paling terindah itu ruhnya Rasulullah SAW. Ya syukur-syukur kalau Allah ridho kita ya, kita dipertemukan dengan apa? Ruhnya Rasulullah. Ya, ngada-ngada saja nih Ang Agus nih. Ya, udah terserah sampean lah. Kembali lagi saya serahkan ke sampean mau menilainya apa, tapi yang jelas di sana itu ruh yang paling apa? Luar biasa adalah ruhnya Rasulullah. Luar biasa. Nah, nanti bagaimana di sana? Insya Allah yang namanya juga hidup di sana, ya pastilah kalau satu kali masih gimana gitu. Kalau nanti 2 kali, 3 kali, yang namanya kita masuk Jakarta sudah berapa kali? Nanti mulai kan? Nah, disitulah. Maka perjalanan rohani ini tidak cukup 1 kali. Tidak. Harus terus berulang-ulang. Nah, nanti ada yang ke atasnya itu berkristal. Jadi seolah-olah kita ada di alam kristal ya, berlian, diamond itu. Saking jernihnya deh. Nah, jernihnya sudah ada cahaya-cahaya yang luar biasa. Nah, di sana juga masih ada seperti makhluk-makhluk itu, tapi sedikit sudah. Nah, mungkin itulah hamba-hamba Allah yang sedang jalankan kan mungkin. Nah, mungkin saja begitu. Nah, nanti kalau sudah begitu, maka dari yang alam berkristal itu, jernih yang berkristal, nanti semuanya akan berganti. Kesananya menjadi seluruhnya adalah cahaya nur. Nah, di sanalah nanti ada yang namanya Nur Muhammad. Semoga saja Allah ridho sama kita. Nah, kalau sudah begitu, nanti semuanya sesudah hamba itu di alam nur, nanti hilang tanpa ada rasa apapun. Nah, ini sudah susah untuk digambarkan, diceritain saja susah, apalagi digambarkan. Dah susah. Dengan kata-kata apapun susah. Nanti
di sanalah hamba ini dikatakan dalam pelajaran adalah hamba yang sedang diperkenankan untuk fana. Ya, fana. Nah, dengan fana inilah pertanda bahwa hamba ini yang sedang takarrub itu sedang diperuntukkan ya dirinya untuk Allah. Dia dikasihi Allah. Nah, begitu saudara. Kalau sudah fana begitu nanti sadar lagi. Nah, nanti ada yang cepat, ada yang lambat lagi. Nah, jangan berpikir apakah nanti Kang kalau kita misalnya jam 12 malam zikir nih. Nah, terus sudah berapa kali kita di proses begitu ya. Nah, misalnya apakah nanti harus 2 hari kita nggak sadar gitu? Bukan begitu saudara. Enggak. Dengan setengah jam saja ketika hamba Allah diperjalankan rohaninya udah luar biasa. Ya. Fana itu nggak butuh sampai 3 hari sampai 5 hari. Nanti kerjaan sampai gimana nanti? Ya, paham jelas ya. Jadi dengan itu sampai jangan takut mengenai waktu. Ya. Makanya misalnya sampai ambil sejam nih malam itu tuh. Zikir yang berkualitas 10 menit saja. Gitu kan? Nah, nanti selebihnya sampeannya tadi teh. Ya. Diterbangkan sirnya dan terus rasa kita mencari. Ya, di dalam rasa itu sendiri ada rasa yang dirasakan kecuali rasa kita bersama Allah. Dari sadar ke bawah sadar ke sadar. Nah, terbukalah hati sampean, muka safa, terus musyahadah sampai fana. Nah, kalau sampean kita sudah diperkenankan fana oleh Allah karena perjuangan sampean ya. Perjuangan sampean, maka tolong kalau sudah fana, ayo lebih ditingkatkan. Karena fana harus berulang kali. Nah, nanti insya Allah tahu yang namanya makom bako lah. Ya, itu saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Nah, baru sesudah itu sampean sudah sadar kembali, silakan baca kulhu. Ya, falak, binas, fatihah, ya, begitu. Terus boleh ditutup istighfar boleh, ya. Sebelum istighfar boleh sholawat, ya. Pokoknya apalah, ya. Silahkan sesudah itu. Yang penting zikir tauhid dulu. La ilaha illallah, Allahu. Nah, begitu. Nah, sebelum itu nanti ada zikir zat. Datullah, nurullah, sifatullah, wujudullah, sirrullah. Dengan catatan suara sampai harus menggema ke seluruh tubuh dan merasakan menggema ke semesta. Nah, ketika sampean mengucapkan datullah, sampean menyatu, ya, rasanya menyatu dengan zikir itu untuk merasakan bahwa kita sudah diperjalankan, ya, dengan datullah itu untuk merasakan bahwa di alam semesta ini yang ada hanyalah zatullah. Begitu. Sampai nurwahnya sampai sirwahnya ya. Begitu rasanya, menyatu dengan apa yang diucapkan tadi, ya. Oke, sebelum la ilaha illallah. Nah, sebelum zikir zat, nanti sampean boleh hadoroh sama hadiah Fatihah ya. Lebih jelasnya sama guru ya. Dari Rasulullah nanti boleh mau digabung berapa, jadi Fatihah berapa. Karena misalnya sampean sanadnya ke 34,
Ya, berarti sampean kan digabung juga nggak apa-apa. 4 jadi berapa? Iya, atau 5 Fatihah atau berapa Pak? Fatihah ya kalau mau teh. Nah, sebelum sampean tawa apa? Hadarah hadiah Fatihah ya, sampean diawali baca syahadat sholawat. Sebelum itunya lagi ingat-ingat sesuatu yang luar biasa, berarti awalnya luar biasa lagi. Nah makanya tolong ketika mau zikir ingat-ingat pesan saya. Oke, ini juga dari guru ke guru. Ingat-ingat kuncinya di sini, di apa? Jari kita. Ini sebagai kode saja. Nah, 3 ini. Nah, bis jari wong Cirebon mah jentik manis pertengah lah. Nggak tahu sama orang Bekasinya apa nih. Sama orang Bandungnya apa deh. Ya, linking lah ya. Jadi ini sebagai simbol alam dohir, seluruh alam dohir. Ini sebagai simbol seluruh alam goib, alam batin. Ini sebagai simbol alam khusus, alam ilahiyah. Jadi ketika kita zikir, kita siapkan dulu. Nah, ini 3 apa? Tadi teh, ya 3 jari ini. Karena ini sebagai kode, maka segera rasa kita itu menyeluruh kepada 3 alam tadi. Kita merasakan bahwa di 3 alam itu tidak ada siapa-siapa kecuali saya dan Allah. Itu saudara, itu dulu. Jangan langsung dikir gitu lah. Kemudian kalah sama ini teh. Ininya ke Tanah Abang, ke Cinere ya. Iya, ke Dago ya. Orang Bandung deh. Jadi jangan kalah dulu. Kita kunci dulu. Nah, maka nanti ada tinggal 2 ya. Telunjuk sama jempol. Ini sebagai kode kita. Ini sebagai kode Allah. Nah, makanya kita begini dulu. Karena rasa kita sudah merasa begitu, kita kuatkan rasanya bahwa di 3 alam ini tidak ada siapa-siapa kecuali saya dan Allah. Ininya digerakkan dikit-dikit, dimantapkan rasa kitanya. Penyatuannya terus ya, dimantapkan terus. Dek. Nah, kalau sudah begini, berarti kita itu benar-benar ngunci. Jelas rasanya bahwa di dalam 3 alam ini hanya saya dan Allah. Nah, kalau sudah begitu baru zikir. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Terus. Nah, sampai apa? Selesai. Jadi itu dulu saudara. Nah, jadi nanti kanan kiri begini semua sama ya. Sama. Nah, tolong dodoknya jangan merunduk. Harus begini nih. Harus tegak. Ini harus tegak. Tulang belakang harus tegak, ini juga harus tegak. Ya, jangan sampai begini ya. Ya dah. Lurus ya. Ini ada alasannya. Urusan latifah ya. Urusan putaran cahaya di dalam tubuh kita. Jadi udah tegak aja lurus ininya begini. Kalau mau duduk silahkan mau yang seperti apa. Kalau sampean setengah jam udah cukup begini. Ya. Kalau lebih setengah jam saya sarankan begini saja nanti. Ya dah. Ya dah. Kalau mau sampeannya 3 tahun ya begini. Ya, kalau mau 3 tahun begini. Ini. Jadi ada tekniknya begini dia. Ya, nggak mungkin ya. Iya. Ya, dengan begitu sampean jalan proses selamat menikmati dunia pendekatan. Nah, semoga saja nanti kedepannya sampean selalu ya diberikan pengalaman-pengalaman khusus oleh Allah dalam dunia pendekatan.